Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, kami akan mendengarkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti dan dapat menjalankan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita di ibadah Pentakosta kedua, diambil di dalam 1 Korintus 2 ayat 1 sampai ke 5. Saya akan membacakan kepada Bapak Ibu sekalian. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Amanginang, jika kita melihat di tengah pandemi COVID-19 ini, gereja mulai terbuka dengan kemajuan digital. Gereja berlomba-lomba berkreasi dengan ibadah-ibadah online. Banyak hal yang positif yang dapat kita lihat, Bapak Ibu. Yang biasanya tidak ada renungan harian, yang biasanya sepi dengan adanya renungan, tetapi banyak gereja yang sudah membuat renungan-renungan harian. Ini merupakan hal-hal positif yang kita lihat. Selain itu Amanginang, Bapak Ibu, kita juga melihat perkembangan yang terjadi. Ternyata banyak sekali bermunculan para pengkhotbah online. Motivator, kata-kata mutiara, kata-kata bijak, kata-kata penguatan di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Begitu juga dengan jemaat HKBP yang ada di dunia ini. Semua bebas memilih ibadah online yang mana yang ingin dilihat. Bosan dia dengan ibadah yang dikeluarkan oleh gereja. Dia dapat melihat ibadah online, dia dapat mencari, dia dapat bebas mengakses ibadah online dari manapun juga. Dari desa bisa mengakses dari ke kota. Begitu juga kita yang di kota dapat mengakses ke desa. Ibadah online yang begitu beragam memunculkan para pengkhotbah yang baru. Kita juga bisa bebas memilih para pengkhotbah. Pengkhotbah yang menarik, pengkhotbah yang teologinya tajam, atau yang dia memakai dengan bahasa atau ilustrasi yang menyegarkan. Dan inilah yang dialami Paulus pada zamannya. Kota Korintus merupakan kota pelabuhan dagang, pusat budaya, pusat para filsuf. Tidak heran saudara-saudara bahwa secara intelektual masyarakat kota Korintus lebih pemikir. Intelektual mereka lebih tajam. Oleh sebab itu pada zaman itu Paulus dituntut agar ingin sukses di dalam memberitakan firman Tuhan. Dia harus menggunakan bahasa-bahasa yang tinggi. Teori-teori yang tinggi. Pendekatan ilmu-ilmu tafsir yang sangat brilian. Akan tetapi tidak dengan Paulus. Dengan tegas di ayat 1 Paulus mengatakan, aku tidak datang dengan kata-kata indah atau dengan hikmat manusia untuk menyampaikan kesaksian Allah. Mengapa Paulus melakukan pendekatan yang sangat sederhana? Tidak dengan pendekatan teori-teori atau cerita-cerita yang sangat
bisa kita katakan monoton. Di sini Paulus menggunakan istilah huperece. Paulus ingin mengajarkan firman Tuhan yang harus lebih utama. Dia tidak ingin kata-kata hikmat kebijaksanaan atau pilihannya kemudian menguasai, merajai, dan mengungguli dari firman Tuhan tersebut. Dewasa kini Bapak Ibu sekalian, orang lebih mengenal si pembawa berita. Orang lebih mengenal si pengkhotbah daripada isi khotbahnya. Dunia online sekarang orang lebih bebas memilih siapa pembawa beritanya daripada isi dari firman Tuhan itu. Apalagi di dalam penata layannya. Jikalau orang yang melayani sudah tidak sesuai dengan dirinya, dia tidak akan mengakses tersebut. Dia tidak akan melihat jikalau yang melayani atau dia tidak melihat pengkhotbahnya jika tidak sesuai dengan yang dia rasakan. Otoritas si pembawa firman lebih tinggi daripada otoritas firman Allah. Inti dari pemberitaan yang dikatakan Paulus bahwa pemberitaan firman Allah harus lebih otoritas. Apa inti dari pemberitaan firman Allah? Bahwa Yesus disalibkan demi penebusan dosa manusia. Dan di dalam pemberitaan bukan hikmat manusia yang utama, tetapi hikmat yang dari Allah. Bukan dengan kecakapan, kemampuan berbahasa, berteori. Tetapi Paulus menekankan harus melalui kekuatan Roh Kudus, Roh Tuhan. Sehingga iman jemaat tidak tergantung pada hikmat manusia, tetapi tergantung dengan hikmat Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pertanyaannya, apa relevansi ayat ini dengan topik Pentakosta kedua, yaitu hidup oleh kuasa roh. Sering kita mendengar atau sering kita banyak yang mengatakan HKBP adalah hak orang yang kurang berroh. Karena dia tidak bisa berbahasa roh. Tetapi di sini kita memperingati dan bahkan saya mengatakan HKBP sampai 2 kali memperingati hari turunnya Roh Kudus. Pertanyaannya, bagaimana kita cara membedakan hikmat yang dari Allah atau itu hikmat manusia? Hikmat yang dari Allah adalah hikmat yang dikuasai oleh Roh Kudus. Firman Allah yang menjadi poin penting di dalam inti pelayanan, di dalam penata layanan. Marilah Bapak Ibu kita hidup atau beribadah yang dikuasai oleh kuasa roh. Bukan dengan kata-kata manusia. Tetapi biarlah yang terutama adalah roh dan firman. Inilah Pentakosta yang kita peringati yang kedua. Ketika roh Allah turun kepada kita, segala macam perbedaan menjadi satu di hadapan Allah. Bagaimana kita dikuasai oleh hikmat dari Allah, bukan oleh hikmat manusia. Jika hikmat Allah di dalam hidup kita, maka kita hidup dikuasai oleh firman Tuhan. Orang yang dikuasai oleh firman Tuhan, maka di dalam kehidupannya mencerminkan kekristenan. Oleh sebab itu sering kita jabarkan bahwa orang yang bersaksi di dalam Kristus tidak harus berkhotbah, tidak harus membawa orang yang tidak beragama menjadi Kristen. Tetapi di dalam hidupnya mencerminkan kekristenan, maka dia dikuasai oleh Roh Kudus. Maka dia dikuasai oleh firman Tuhan. Marilah kita hidup di dalam kuasa Roh Kudus, di dalam kuasa firman Tuhan, bukan oleh hikmat manusia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau masih memberikan nafas kehidupan kepada kami. Kami masih dapat mendengarkan firman-Mu.
Engkau mengajarkan kepada kami bagaimana kami berhikmat kepada Allah bukan oleh hikmat manusia. Orang yang berhikmat kepada Allah hidupnya dikuasai oleh Roh Kudus. Inilah masa Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus turun di dalam hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.